Sejumlah warga di Grobogan, Jawa Tengah masih kesulitan mendapatkan gas LPG proyek yang diprogram meski terlambat. Sementara di Jakarta jelang Ramadan dan kejadian di Jakarta memantau LPG 3 kg di salah satu pangkalan gas di kawasan Kebun. Sudah sepekan terakhir, Purjono kesulitan mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg untuk usaha warung makannya. Warga Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah ini mengaku terpaksa mengurangi produksinya karena pasokan gasnya menipis. Pemilik pangkalan gas di Grobogan pada Rabu mengungkapkan stok LPG kosong karena pengiriman dari distributor terlambat hingga 2 hari. Sementara itu, dari pantauan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Grobogan, harga panik bagi berdampak pada permintaan gas yang wajib. Pertamina juga menyatakan distribusi sempat terganggu karena kondisi cuaca buruk dan akses jalan usai parkir. Jelang Ramadan, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat bersama anggota DPRD Jakarta mengecek ketersediaan gas LPG 3 kg salah satu pangkalan gas LPG di Jalan Wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat, Rabu pagi. Dari hasil sidak, pasokan serta distribusi LPG 3 kg dinilai aman. Namun pengawasan seperti pengertian KTP sebagai syarat untuk menjaga subsidi belum dilakukan secara maksimal, baik dari pangkalan maupun pengecer, sehingga memengaruhi kuota penerimaan LPG bersubsidi di Jakarta. Dan kita harus ketahui, saya garis bawahi bahwasannya Jakarta ini punya kuota dari Pertamina. Jadi kuota ini jangan sampai berantakan. Jadi masyarakat kita paham. Tapi saya pastikan kalau menunjukkan kepada masyarakat diwajibkan harus memiliki KTP-nya apa. Karena kalau KTP kosong, KTP dari KTP lain itu akan membuat kompetisi berantakan. Ada mengurangi Jakarta. Sementara terkait harga LPG 3 kg di kawasan Kebonjeruk, saat ini harga tercatat satu pangkalan sebesar Rp16.000. Kemudian turun ke pengecer menjadi Rp20.000. Tim Liputan CNN Indonesia. Kesempatan adalah dilakukan dengan distribusi berimbas pada pihak pegawai Building mana? pegawai honorer karena tidak sejumlah wilayah pegawai pemerintah mengaku dibebankan yang dijadikan aspek penghormatan negara harus mengumumkan para pegawai itu laporan. Belakangan mengenai sejumlah curahan hati pegawai RRI dan TVRI soal mereka dirumahkan alias di PHK menjadi viral di dunia maya. Publik prihatin dengan apa yang terjadi pada pegawai lembaga penyiaran dari pemerintah itu. Namun pada Rabu 12 Februari, usai melakukan rapat dengan DPR, para pejabat TVRI dan RRI mengumumkan PHK dibatalkan. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI, Hendrasmo, mengatakan tidak ada PHK mulai dari pegawai level bawah hingga pejabat di lembaganya. Hal serupa juga dinyatakan oleh Dirut TVRI Imam Brokoseno usai melakukan rapat dengan Komisi 7 DPR. Dia menegaskan tidak ada lagi PHK di lembaganya. Selain TVRI dan RRI, sebelumnya juga menjadi viral unggahan di media sosial yang menyebut belasan ribu tenaga honorer di Kementerian Pekerjaan Umum di PHK. Unggahan sejumlah pegawai terlihat melakukan perpisahan dengan pegawai lain. Menanggapi soal itu, Menteri PU Dodi Hambodo membantah di lembaganya ada PHK. Dodi mengaku pihaknya masih membahas anggaran kementerian